Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zomi Chandra. Semoga selalu sehat dan kabarnya selalu baik dimanapun teman-teman berada. Di sini saya Zomi Chandra dengan NPM A1M020029 kelas 4A, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, akan menyampaikan video pembelajaran selanjutnya dengan judul Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen Pendidikan dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Saya akan mengulas hal-hal tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan terdiri dari beberapa materi. Yang pertama ada konsep dasar kepala sekolah, yang kedua syarat-syarat menjadi kepala sekolah, yang ketiga ciri-ciri kepala sekolah efektif, yang keempat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, yang kelima fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan yang keenam peran kepala sekolah. Konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Secara istilah, menurut Wahjo Sumitjo tahun 2005 mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru-guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kesimpulannya, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Kualifikasi umum kepala sekolah. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik S1 atau Diploma 4 atau D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya yaitu 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Kecuali di taman kanak-kanak, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan memiliki pangkat sederhananya golongan 3C bagi pegawai negeri sipil dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Lalu yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah. Yang pertama, kepala taman kanak-kanak. Berstatus sebagai guru TK, memiliki sertifikat sebagai guru TK, memiliki sertifikat kepala TK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Lalu kepala sekolah dasar, berstatus sebagai guru SD, memiliki sertifikat sebagai guru SD, memiliki sertifikat kepala SD yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah menengah pertama atau SMP, berstatus sebagai guru SMP, memiliki sertifikat guru SMP, memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Lalu kepala sekolah atas atau SMA berstatus sebagai guru SMA, memiliki sertifikat pengajar guru SMA, memiliki sertifikat kepala SMA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Lalu yang terakhir, kepala sekolah kejuruan berstatus sebagai guru SMK, memiliki sertifikat guru SMK, dan yang terakhir memiliki sertifikat kepala SMK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Ciri-ciri kepala sekolah menurut Sergio Panni dan kawan-kawan tahun 1984. Yang pertama, memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, sulit mengatakan tidak kepada warga sekolah untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memiliki kemampuan mendengarkan. Yang keempat, senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Yang kelima, toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah menurut Purwanto tahun 1970. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan itu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya, sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer menurut Stoner tahun 1978.
bekerja dan melalui orang lain, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan, berpikir secara realistik dan konseptual, sebagai juru penengah, adalah seorang politis, adalah seorang diplomat dan mengambil keputusan yang sulit. Lalu peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wira swastawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut: peran kepemimpinan kepala sekolah, peran manajerial kepala sekolah, dan yang terakhir peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ya, baiklah, itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan pada video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Dan semoga video yang bisa saya sampaikan pada kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah wawasan teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.